warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Calon pemimpin hebat bangsa ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesempatan, nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika bersama Bibi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi prasyarat sebelum kita membahas tentang fungsi eksponensial. Materi prasyarat apa yang akan kita bahas? Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Yang akan kita bahas adalah tentang fungsi dan jenisnya. Apa saja yang akan kita bahas pada materi fungsi dan jenisnya kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Apa pengertian relasi dan fungsi? Kemudian unsur-unsur dari fungsi itu sendiri, dan yang terakhir adalah sifat-sifat dari fungsi. Bahas tentang relasi dan fungsi. Supaya kalian lebih paham, perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Kalian pernah mengunjungi kios buah atau toko buah? Saat di kios buah, kalian akan melihat bermacam-macam buah dengan bentuk, warna, dan rasa, serta aroma yang membuat kalian mudah mengenali buah tersebut. Itu semua adalah tanda kekuasaan Allah Sang Pencipta. Allah telah menciptakan semua yang ada di dunia ini dengan segala sangat teratur. Dengan keteraturan ini, manusia lebih mudah mempelajarinya. Antara nama buah dan ciri fisik terdapat hubungan tertentu. Begitu juga antara nama buah dan harga terdapat hubungan tertentu. Apakah hubungan tersebut berupa relasi atau fungsi ya? Jika nama buah kita kelompokkan dalam suatu himpunan dan harga buah kita kelompokkan menjadi himpunan lain, maka kita akan dapat membuat sebuah hubungan atau disebut dengan relasi dari kedua himpunan itu. Misalkan himpunan A beranggotakan nama-nama buah yang berisi buah durian, semangka, jeruk, apel, dan mangga. Maka himpunan B adalah 5 macam harga buah per kemasan. 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, 25.000. Adapun harga buah per kemasan adalah sebagai berikut. Durian 20.000, semangka Rp10.000, jeruk Rp12.000, apel Rp20.000, dan mangga Rp15.000. Dapatkah kalian menggambarkan hubungan antara himpunan A dan B agar mudah dibaca? Apakah semua anggota himpunan A memiliki kawan pada himpunan B? Apakah semua anggota himpunan B memiliki kawan pada himpunan A? Apakah hubungan antara himpunan A dan B merupakan fungsi? Mengapa? Dapatkah kalian menyebutkan perbedaan relasi dan fungsi atau pemetaan? Mari kita pertanyaan tersebut. Kedua himpunan dapat ditulis dengan notasi sebagai berikut. Himpunan A berisi durian, semangka, jeruk, apel, mangga. Sedangkan himpunan B 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, dan 25.000. Jika kita gambarkan hubungan antara himpunan A dan B, kita akan memperoleh sebuah diagram. Kita gambarkan himpunan A berisi nama-nama buah, sedangkan himpunan B berisi harga per kemasan. Kita tarik dengan panah hubungan harga tadi. Durian 20.000, semangka 10.000, jeruk 12.000, apel 20.000, mangga 15.000. Nah, diagram ini disebut sebagai diagram panah.
Relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi kalau hubungan antara buah dan harga itu adalah aturan yang menghubungkan antara buah dan harga perkemasan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B digambarkan dengan diagram yang disebut dengan diagram panah yang tadi sudah kita gambarkan. Selain dengan diagram panah, kita bisa menampilkan relasi dengan himpunan pasangan berurutan atau himpunan pasangan terurut. Kalau kita gambarkan hubungan antara buah dan harga perkemasan, kita dapatkan pasangan terurutnya sebagai berikut. R adalah himpunan durian, 20.000, semangka 10.000, jeruk 12.000, apel 20.000, dan mangga 15.000. Sekarang kalian sudah mengenal tentang relasi. Kita akan belajar tentang fungsi. Apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan sebuah fungsi? Coba kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah setiap anggota himpunan A memiliki kawan anggota himpunan B? Pertanyaan kedua, apakah ditemukan anggota himpunan A yang memiliki dua kawan pada anggota himpunan B? Kalian bisa memperhatikan diagram panah tadi. Jika jawabanmu pada pertanyaan pertama ya, dan pada pertanyaan kedua tidak ditemukan, maka relasi tersebut disebut fungsi atau pemetaan. Dan jika tidak demikian, maka relasi tersebut tidak dapat disebut sebagai fungsi atau pemetaan, hanya disebut sebagai relasi saja. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan apabila setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Jika fungsi dari himpunan A ke himpunan B diberi nama F, maka fungsi F dapat dituliskan F memetakan himpunan A ke himpunan B. Himpunan A disebut prapeta dari fungsi F, sedangkan himpunan B disebut peta dari fungsi F. Jika X elemen A dipetakan oleh fungsi F, maka dapat ditulis Fx. Notasi Fx disebut juga rumus fungsi F. Apakah himpunan pasangan berurutan berikut merupakan suatu fungsi? Sekarang perhatikan. Ada dua pasangan berurutan. Kita perhatikan yang A. Pasangan berurutan A adalah suatu fungsi karena tidak ada pasangan terurut yang unsur pertamanya sama. 1 dipasangkan dengan 2, 2 dengan 3, dan 3 dengan 4. Sekarang kita lihat pasangan berurutan yang B. Pasangan berurutan yang B bukan termasuk fungsi karena ada dua pasangan terurut yang unsur pertamanya sama, yaitu 2, -1 dan 2,3. Dalam hal ini unsur pertamanya adalah 2. Coba kalian perhatikan diagram panah fungsi. Relasi berikut apakah termasuk fungsi? Sekarang kita perhatikan gambar A. Tidak ada percabangan dari X elemen A dan setiap X elemen A dipasangkan ke Y elemen B. Jadi setiap himpunan A memiliki pasangan di himpunan B dan tidak ada yang memiliki pasangan yang double. Jadi gambar A merupakan fungsi. Sekarang kita perhatikan diagram panah B. Pada gambar B, tidak ada percabangan dari X elemen A, namun ada X elemen A yang tidak mempunyai pasangan di Y elemen B, yaitu 4. 4 tidak memiliki pasangan di himpunan B, jadi diagram panah B bukan merupakan fungsi. Sekarang kita lihat gambar yang C. Gambar C ada percabangan dari X elemen A, yaitu 2. 2 memiliki pasangan 5 dan 2 memiliki pasangan 6. Jadi gambar yang C bukan termasuk fungsi.
Karena yang terakhir pada gambar D tidak ada percabangan dari X elemen A dan setiap X elemen A dipasangkan ke Y elemen B. Jadi gambar terakhir merupakan fungsi. Berikutnya kita akan bahas tentang unsur-unsur fungsi. Perhatikan fungsi dari harga buah berikut yang tadi sudah kita gambarkan. A, nama buah, sedangkan B adalah harga per kemasan. Kita hubungkan, kita buat diagram panahnya. Masih ingatkah kalian istilah domain, kodomain, dan ring? Misalkan fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B, maka himpunan A yang berisi buah adalah disebut daerah asal atau domain atau prapeta dari fungsi F. Sedangkan B yang berisi harga perkemasan adalah daerah kawan atau kodomain atau peta dari fungsi F. Sedangkan daerah hasil ring dari fungsi F adalah harga yang memiliki pasangan dari himpunan A, yaitu 10.000, 12.000, 15.000, dan 20.000. Sekarang tentukan domain daerah asal fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 3x tambah 1. Yang kedua, fx sama dengan akar x kurangi 9. Dan yang ketiga, fx sama dengan 4/4 min x. Untuk yang pertama, fx sama dengan 3x per 1. Untuk sembarang x bilangan real, fx 3x per 1 akan bernilai real atau terdefinisikan. Jadi domainnya adalah x elemen bilangan real atau D. Domain f sama dengan x, di mana x elemen bilangan real. Sekarang fungsi yang kedua, fx sama dengan akar x kurangi 9. Fungsi fx, x kurangi 9 akan terdefinisi jika bilangan di dalam tanda akar tidak bernilai negatif. Jadi x kurangi 9 lebih besar atau sama dengan 0 jika x lebih besar sama dengan 9. Dengan demikian, domain dari f adalah himpunan x di mana x lebih besar atau sama dengan 9. Yang terakhir, fx sama dengan 4/4 min x. Fungsi pecahan akan terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Penyebutnya adalah 4 min x tidak sama dengan 0 atau x tidak sama dengan 4. Jadi domainnya adalah himpunan x di mana x elemen bilangan real dan x tidak sama dengan 4. Sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat dari fungsi. Yang pertama, fungsi surjektif. Fungsi f memetakan A ke B disebut sebagai fungsi surjektif atau fungsi onto jika dan hanya jika daerah hasil fungsi f sama dengan himpunan B atau ring f sama dengan himpunan B. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, fungsi ini disebut sebagai fungsi surjektif karena setiap kodomain mempunyai pasangan. Jadi kodomainnya P, Q, dan R, dan daerah hasilnya adalah P, Q, dan R juga. Sedangkan diagram panah yang kedua bukan fungsi surjektif karena ada anggota himpunan kodomain mempunyai pasangan RF sama dengan B. Jadi ada anggota kodomain S yang tidak mempunyai pasangan di himpunan bilangan A. Sifat fungsi yang berikutnya adalah fungsi injektif. Fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B disebut sebagai fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika dan hanya jika setiap A1, A2 elemen himpunan A dan A1 tidak sama dengan A2, maka berlaku f dari A1 tidak sama dengan f A2. Perhatikan contoh berikut. Fungsi injektif
Diagram panah tersebut termasuk fungsi injektif karena setiap anggota domain fungsi f yang berbeda mempunyai peta yang berbeda pula. Jadi 1 dipetakan dengan 1, 2 dengan 4, 5 dengan 9, dan 6 dengan 16. Tidak ada yang mempunyai cabang satu-satu. Contoh kedua, bukan fungsi injektif karena ada dua anggota domain fungsi f yaitu Ali dan Rizky yang mempunyai peta sama yaitu merah. Jadi bukan termasuk fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Yang terakhir adalah fungsi bijektif. Fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B disebut sebagai fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi f sekaligus merupakan fungsi surjektif dan injektif. Perhatikan diagram panah berikut. Fungsi f adalah fungsi surjektif karena range fungsi f sama dengan kodomennya. Jadi range-nya adalah D, B, C, dan A, begitu juga dengan kodomennya. Fungsi f juga fungsi injektif karena setiap anggota domain yang berbeda mempunyai peta yang berbeda. Jadi tidak ada yang bercabang. 1 dengan D, 2 dipasangkan dengan B, 3 dengan C, dan 4 dengan A. Karena fungsi tersebut termasuk fungsi surjektif sekaligus injektif, maka fungsi tersebut termasuk fungsi bijektif atau kita sebut dengan korespondensi satu-satu. Itu tadi pembahasan mengenai fungsi dan jenisnya. Semoga pembahasan tadi semakin membuat kalian lebih memahami tentang fungsi. Jangan lupa banyak berlatih, karena dengan berlatih kalian akan semakin paham. Terima kasih atas perhatian kalian. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.